Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program Gemar pada pagi hari ini, Rabu 15 September 2021. Kita akan sama-sama belajar dari jadwal pembacaan Gemar pagi hari ini yang terambil dari Matius pasal yang ke-28. Di sini dikisahkan tentang kebangkitan Yesus. Kita akan membaca terlebih dahulu dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yang pertama mengatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ada dua kelompok orang yang menyaksikan tentang hal ini. Yang pertama adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah para penjaga yang sudah ditempatkan oleh para imam karena mereka pernah mendengar bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga mereka minta izin kepada Pontius Pilatus untuk menaruh serdadu-serdadu dan menjaga kubur Yesus. Tetapi ternyata dari dua kelompok orang ini yang menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus memiliki respon yang sangat berbeda. Yang pertama dari para prajurit penjaga. Ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Mereka ketakutan. Dan sementara di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mereka segera pergi dari kubur itu, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain, setelah mendengar bahwa Yesus sudah bangkit dan malaikat Tuhan meminta mereka untuk mengabarkan kepada murid-murid yang lain. Ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Mereka memang mengalami satu ketakutan karena mereka melihat sesuatu yang dahsyat, gempa bumi yang hebat, dan ada malaikat Tuhan yang turun. Tetapi mereka mengalami sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat pada kelompok yang pertama. Para penjaga ini ketakutan dan mereka berlari, mereka memberitahukan kepada imam kepala di ayat yang ke-11. Bapak Ibu bisa melihatnya. Dan kemudian imam kepala ini di ayat yang ke-12 dan ke-13 dikatakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Para prajurit penjaga yang melaporkan kejadian itu, mereka mencari amannya dan berkompromi dengan para imam kepala untuk menyebarkan berita bohong bahwa yang terjadi adalah murid-murid Yesus
mencuri jasad Tuhan Yesus sehingga jenazah Tuhan Yesus hilang. Mereka menyebarkan berita hoak. Mereka menyebarkan berita itu, dan ayat yang ke-14 dikatakan bahwa dan apabila hal ini terdengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, para imam-imam kepala tersebut, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apapun. Para imam-imam menjaga supaya para prajurit tidak terkena masalah. Dan ayat yang ke-15 dikatakan mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, yaitu menceritakan berita bohong. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, cerita dusta lebih cepat tersebar dan lebih terpercaya seolah-olah itu adalah satu berita yang benar. Dan bukankah hari-hari ini kita sering kali mendengar hoak, berita-berita bohong, dan orang dengan cepat menyebarkannya kepada yang lain tanpa meneliti apakah itu berita yang benar, sehingga hoak ini begitu cepat tersebar. Demikian juga dengan kejadian kebangkitan Yesus. Para penjaga-penjaga ini menyebarkan berita bohong sehingga banyak orang yang percaya bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi Yesus diculik oleh murid-muridnya. Mereka menceritakan kebohongan-kebohongan ini, dan virus ini tersebar di seluruh dunia. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kita akan melihat satu hal yang berbeda dengan kedua murid Yesus, wanita-wanita tersebut, yang mereka dengan berani menceritakan tentang kebangkitan Yesus, apapun resikonya. Mereka berani dengan rasa sukacita menyaksikan bahwa janji Yesus, bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga itu adalah benar. Mereka mau menanggung risikonya. Mereka menceritakan satu kebenaran. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, bukan hal yang mudah bagi para murid untuk menyampaikan kebenaran bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Karena mereka akan diancam dan dianiaya. Mereka akan mengalami satu penyiksaan bahwa mereka sudah menceritakan kebenaran dari janji Tuhan Yesus. Tetapi mereka menanggung resikonya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukankah seringkali kita juga berkompromi tentang kebohongan? Kita lebih memilih berbohong supaya kita aman, supaya kita tidak terkena masalah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari biarlah kita boleh belajar seperti murid-murid Tuhan, para wanita yang menyaksikan tentang kedahsyatan kebangkitan Tuhan Yesus, mau mengambil resiko untuk memberitakan kebenaran. Karena apapun resikonya, kita menyampaikan kebenaran itu, Tuhan akan melindungi kita. Dan kuasa Yesus itu akan tetap dinyatakan. Ayat yang ke-18 berkata, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Mari kita boleh berpegang kepada janji Tuhan. Kita boleh percaya
bahwa Yesus menjamin keselamatan kita asal kita mau memberitakan Injil Tuhan. Dan amanat agung yang Tuhan berikan di ayat 19 dan yang ke-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan janji Tuhan di ayat yang ke-20 bagian B dengan jelas dikatakan, dan ketahuilah aku, Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita boleh mengambil resiko. Kita menceritakan tentang kabar baik ini, bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dan Yesus memberikan janji keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus menyertai kita selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk berani menceritakan kebenaran Injil Tuhan, tidak berbohong dan mencari keamanan diri kami sendiri, tetapi kami mau mengambil resiko. Mungkin kami dimusuhi oleh orang lain, mungkin kami mengalami ancaman, tetapi kami ingin menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, dan mari kita boleh menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita yang mereka belum percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, dan salam bergemar.